Halo semuanya, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali lihat video aku, kenalin aku Hakim. Jadi ceritanya beberapa hari lalu aku itu lagi nge-scroll Instagram. Terus aku ngeliat Instagramnya LTMPT itu kayak udah mau mulai pendaftaran buat masuk ke kampus gitu kan. Terus aku jadi inget kayak zaman-zaman dulu. CL udah berapa lama anjir. Zaman-zaman dulu pas persiapan aku nyiapin portofolio buat masuk ke DKV gitu kan. Chaos waktu itu aku kayak kesusahan dapet informasi gitu loh, karena aku merasa kayak ketinggalan informasi. Aku ngeliat kayak teman-temanku yang lain itu dalam menyiapkan portofolio itu mereka berbimbel, terus aku baru sadar itu telat, dan buat bimbel pun di Malang nggak ada yang offline. Jadi aku lebih milih buat cari-cari di YouTube gitu. Jadi kayak banyak video itu aku rangkum. Terus aku juga dapat info, dikasih banyak ilmu sama teman aku yang ikut bimbel. Terus aku juga kayak ikut workshop yang cuma sehari 2 hari gitu, dan biasanya lebih murah gitu kan. Dalam mempersiapkan ini tuh aku nggak ikut bimbel sama sekali. Terus ya udah, dari semua ilmu-ilmu yang udah aku dapetin kayak dari temenku atau YouTube atau workshop yang pernah aku ikutin, misalnya aku bakal kasih kalian semua dalam video sesingkat mungkin. Jadi kalian bisa siapin buku atau notes buat catet poin-poin yang penting yang bakal aku sampaikan ke kalian. Nah, video ini bakal aku breakdown ke 3 bagian penting sesuai sama jumlah portofolio yang bakal kalian bikin dan kumpulin nantinya. Yaitu poin pertama ada gambar narasi atau gambar suasana, terus selanjutnya ada still life, sama yang terakhir karya bebas. Nah, sebelum masuk ke poin-poin tersebut, aku nyuruh kalian, soalnya ini penting, kalian harus ngeprint soal instruksi kerja tentang portofolio yang kalian harus bikin. Lanjut ke 3 poin besar itu. Jadi yang pertama ada gambar narasi atau gambar suasana. Poin penting dari aku, yang pertama itu kalian harus bener-bener baca soalnya. Jadi kenapa aku bilang kalian harus ngeprint soal ini? Karena dengan ngeprint soal ini kalian bisa point out, kalian bisa garis bawahi poin-poin penting biar karya yang kalian bikin itu bisa menjawab soal dan nggak out of context. Setelah kalian bener-bener memahami soal yang dikasih dan tahu poin-poin mana yang harus diangkat di dalam karya kalian, selanjutnya kalian bisa mikirin konsep dari gambar yang mau kalian bikin. Kita pakai konsep 5W1H. What, where, when, why, who, how. Yang pertama, what itu apa temanya, who siapa tokoh yang terlibat dalam karya yang bakal kalian bikin. Yang ketiga, when kapan terjadinya, kapan terjadi peristiwa tersebut, suasananya. Where di mana sih tempat kejadiannya. Yang kelima itu ada why, kenapa peristiwanya terjadi. Terus yang terakhir ada how, bagaimana sih peristiwanya itu terjadi. Nah, setelah kalian udah tahu 5W1H-nya, kalian bisa mulai sketch kecil. Jadi dari kertas ukuran A4 itu kalian bagi 4, kalian bisa bikin sketch kecil 4 gitu. Menurut kalian mana sih yang paling cocok dan kayak kalian srek sama desain yang kalian bikin. Selanjutnya itu titik hilang. Kalian bisa bikin gambar kalian lebih less boring atau lebih menarik itu pakai perspektif yang bermacam-macam gitu. Kalian bisa pakai satu titik hilang. Nah, satu titik hilang itu biasanya penglihatan manusia. Satu titik hilang perspektif burung. Kalau misalnya satu titik hilang perspektif burung itu kayak seolah kalian lihat dari atas, kayak seolah kalian itu jadi burung, makanya namanya perspektif burung gitu kan. Satu titik hilang perspektif kucing itu jadi kayak kalian seolah dari bawah penglihatan perspektifnya kucing gitu. Kalian juga bisa pakai 2 titik hilang, perspektifnya itu datang dari 2 arah gitu. Atau kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa cari di YouTube sih, harusnya ada, atau enggak kayak di internet gitu, di Google. Coba kalian cari lebih lengkapnya kalau misalnya penjelasanku kurang paham. Selanjutnya itu kalian harus ngerjainnya bersih, rapi, perfect. Terus teknik yang harus kalian hindari itu teknik dusel. Itu karena kayak gambar kotor dan itu pasti jadi nilai minus sih. Jadi kalian harus menghindari teknik tersebut. Terus biar gambar kalian lebih rapi itu kalian bisa pakai masking tape atau washi tape di pinggirannya. Atau kalau misalnya kalian takut
atau nggak punya washi tape atau masking tape, itu kalian bisa pakai penggaris aja, jadi pinggirannya digarisin gitu sekitar 1,5 cm. Terus selanjutnya buat detailing, kalian harus bener-bener bikin objek yang kalian gambar itu semirip mungkin sama objek aslinya. Jadi jangan sampai kayak tekstur kayu itu ketukar sama tekstur besi, atau misalnya baju yang tekstur kain itu ketukar kayak seolah tekstur plastik gitu. Jadi kalian harus bener-bener aware sama objek yang kalian gambar. Terus buat detailing lainnya, kalian bisa misalnya baju yang orang pakai itu kayak bisa kalian tambahin merek atau motif gitu biar lebih realistis seperti suasana aslinya. Terus selanjutnya itu ada point of interest. Kalian harus tahu sih mana yang harus benar-benar ditonjolin dari karya kalian keseluruhan gitu. Nah, hal tersebut itu bisa kalian dukung dengan tebal tipisnya line art sih. Terus style yang harus kalian pakai dalam pembuatan karya gambar suasana atau gambar narasi ini, kalian harus pakai style realis atau semi realis. Jadi kalian yang mungkin sebelumnya udah kebiasaan gambar pakai style manga atau anime yang matanya besar gitu atau hidungnya kecil, itu kalian bisa kesampingkan dulu buat pembuatan portofolio ini. Jadi kalian coba dibiasain buat pakai style semi realis. Terus masalah gestur juga kalian harus bener-bener merhatiin. Jadi misalnya kalian bikin orang kayak seolah mau jatuh, itu harus bener-bener kelihatan kayak jatuh, jangan sampai kelihatan kayak awkward gitu. Jadi makanya kalian bisa perkaya anatomi kalian dan gestur kalian itu dengan googling, atau kalau misalnya nggak ada nih di Google, kalian bisa meragain pose yang mau kalian gambar, terus kalian foto pakai timer gitu. Itu paling gampang sih menurutku. Ya pokoknya serelate mungkin dan thinking out of the box. Terus detailing terakhir yang mungkin kalian bisa terapin itu kalian pakai sound system. Nah, apa sih sound system itu? Maksud aku dari sound system itu misalnya suasananya di mana sih, tempatnya mau di mana. Misalnya kalian ambil di jalan raya di daerah Jakarta. Nah, kalian bisa pakai kayak plang, tahu nggak sih plang jalan? Itu mungkin kalian bisa tulis kayak Tebet kah atau Kalibata gitu-gitu. Nah, itu kalian bisa pakai sound system biar kelihatan tempatnya itu di mana. Atau mungkin nggak harus berupa tulisan deh. Misalnya kalian mau tetap setnya di Jakarta, nah kalian bisa pakai set belakangnya itu patung pancoran gitu-gitu sih. Dari sound system ini sendiri kalian harus bener-bener perhatiin tipografinya. Jangan sampai kalian kayak tulis pas kayak kalian nulis di buku biasa. Kalian harus bener-bener menyesuaikan fontnya sesuai sama barang aslinya gitu. Segitu aja sih buat yang gambar suasana atau gambar narasi. Kita lanjut ke still life. Oh bentar, sebelum lanjut ke still life, ini itu ada beberapa pensil yang dulu aku pakai. Yang pasti kalian pakai pensil 2B. Terus buat yang paling tebel aku pakai 8B. Terus yang paling tepil, yang paling tipis aku pakai H, atau misalnya kalian bisa pakai HB. Terus tengah-tengah antara 2B sama HP, kalian bisa pakai 5B. Nah, kita lanjut ke still life. Yang pertama, sama kayak gambar suasana, kalian harus benar-benar pahami soal yang diminta biar nggak out of context dan menjawab soal yang dikasih. Misalnya kayak jumlahnya berapa yang diminta atau barang-barangnya apa. Misalnya pihak LTMPT itu ngasih soal yang kayak nggak spesifik. Misalnya peralatan dapur, ya kalian harus benar-benar make sure kalau itu emang peralatan dapur. Jangan sampai kayak kalian nggak terlalu yakin dan akhirnya itu sebenarnya bukan peralatan dapur, kalian masukin gitu. Itu jangan, kalian pakai yang pasti-pasti aja sih. Terus kalau misalnya ini pengalaman gue dulu, kalau misalnya kalian masih bingung kayak barang yang harus dipakai dan yang nggak boleh dipakai itu apa aja, kalian bisa kayak make sure itu dengan cara cari di Twitter, atau enggak kalian bisa ikut grup open chat di Line. Itu pasti banyak yang sharing-sharing gitu masalah portofolio. Terus kalian juga bisa tanya langsung, biasanya banyak sih yang jawab, jadi it will help a lot sih. Nah, buat komposisi barang-barangnya sebenarnya kalian nggak harus punya barangnya buat dikomposisiin. Cuman aku dulu itu lebih gampang dan bisa sesuai apa yang aku mau itu dengan aku mengumpulkan barang-barang tersebut terus aku foto. Jadi kalau misalnya sekiranya barang-barang itu masih bisa kalian dapetin, itu kalian beli, atau misalnya kalau kalian punya bagus, itu nanti kalian komposisiin sebanyak mungkin, sebervariasi mungkin, biar nanti kalau misalnya kalian dapet komposisi yang pas, itu gambarnya juga enak. Dan ini tips dari aku juga, kan itu ada beberapa barang yang diminta. Nah, kalian usahain barang itu saling interaksi gitu. Misalnya kayak gelas sama pisau itu bisa kalian sendenin gitu.
atau misalnya kayak semangka sama pisau, itu pisaunya bisa kalian tencepin atau cuman kalian bisa sendenin juga kayak ke gelas tadi, gitu-gitu sih. Gambar yang kalian bikin itu bisa portrait sama landscape, itu bebas sesuai sama komposisi kalian. Yang penting itu nggak terlalu banyak space kosong, itu yang harus kalian aware sih. Jadi kelihatan penuh tanpa meninggalin space kosong yang banyak gitu. Mungkin kalian masih ada yang bingung masalah background, kalian harus pakai putih polos kah atau kayak ditamin kain. Itu sebenarnya bebas sih, terserah kalian. Cuman kalau aku ngelihat itu kayak beberapa kampus ada yang tipikalnya itu nerima yang polos aja, atau kayak beberapa kampus juga ada yang suka kalau ada background tambahan gitu. Terus ini yang paling penting, media yang kalian pakai. Jadi biasanya itu buat still life itu pakai watercolor atau pensil warna. Nah, kalau misalnya kalian nggak kebiasa watercolor, jangan pakai watercolor. Ya udah pakai pensil warna aja. Atau kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya kalian kebiasaan pakai watercolor, ya pakai watercolor. Pokoknya yang ya kalian tahu kemampuan kalian gitulah. Yang penting kalian bisa kuasai dan hasilnya bakal maksimal. Kayaknya itu aja buat still life. Kita lanjut ke karya bebas. Buat karya bebas ini sebenarnya aku nggak terlalu banyak tips kayak 2 poin sebelumnya sih. Yang penting, yang pertama itu kalian kalau bisa kalian bikin jauh-jauh hari biar hasilnya itu kayak maksimal dan banyak opsi yang bisa kalian pakai. Atau bahkan kalau misalnya kalian udah punya dan pede sama karya kalian yang udah pernah kalian bikin sebelumnya, itu nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting kalian bisa ngejelasin karya tersebut ke sebuah narasi paragraf gitu. Buat ukurannya bebas, kalau aku dulu kalian bisa sesuaiin sama media yang kalian pakai biar maksimal. Pokoknya intinya ya. Pokoknya kalian harus bikin semaksimal mungkin, karena karya bebas itu yang menurut aku waktunya lebih banyak dibanding still life sama gambar suasana, karena temanya nggak ditentuin. Sebenarnya gitu aja sih dari aku. Kalau misalnya kalian masih ada bingung-bingung tentang apa yang aku jelasin, atau misalnya ada yang kelewatan dari yang aku jelasin, kalian bisa banget cek Instagram aku dan DM di sana. Kalian ya pokoknya perkenalan gitulah, yang penting sopan, gak apa-apa, aku bakal jawab sebisa aku dan setahu aku. Itu aja sih. Semoga bisa bermanfaat sih kayaknya. Kalau misalnya kalian ada request buat video selanjutnya yang mungkin masih berkaitan sama portofolio atau DKV, kalian bisa banget komen gitu aja. Thank you.